Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid An-Namrah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini berkenanlah kami untuk menyampaikan tentang Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kami sebutkan di atas, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran adalah kalamullah yang mustahil bagi manusia untuk membuat sepertinya. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, niscaya dia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya, niscaya dia akan binasa. Segala tali selainnya mudah putus, dan segala jalan selainnya adalah buntu. Al-Quran adalah taman para ulama dan kebun orang-orang yang arif dalam kehidupan mereka, dan dengan ilmunya jiwa mereka itu menjadikan hidup. Hadirin jamaah Masjid An-Namrah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sesuai dengan kejadian dan keadaan selama lebih dari 20 tahun. Rasulullah SAW menyuruh para penulis wahyunya untuk menulis apa yang diturunkan kepadanya. Maka mereka pun menulisnya di depannya pada daun atau pelepah kurma atau kulit. Rasulullah SAW meninggal dunia setelah seluruh ayat tertulis, dan pada para sahabat-sahabatnya untuk bisa menghafal Al-Quran melalui yang ditulis melalui daun, pelepah kurma dan kulit. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa agungnya Al-Quran yang diberikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran itu merupakan pegangan hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah pun berfirman di dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Untuk itu kalau ada orang yang menamakan dirinya sebagai orang yang ahli Al-Quran, namun mereka itu mengubahnya dengan terjemahan, dan itu bisa mewakili, bisa dijadikan lafaz-lafaz Al-Quran dengan bahasa Indonesia, contohnya dalam sholat, tentunya tidak bisa, karena Allah sudah mewahyukan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah pun berfirman di dalam Al-Quranul Karim juga, bahasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Muhammad SAW. Dalam ayatnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sangat agunglah Al-Quran ini diberikan kepada kita semua melalui baginda Rasulullah SAW.
karena Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kita memeganginya dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW pun juga bersabda di dalam sabdanya, al-mahiru bil Qur'ani ma'asafaratil kiram al-bararati wallati yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi sakullahu ajron. Seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan berbakti, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dia kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala, muttafaqun alaih. Kita bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran kita insya Allah malaikat berserta kepada kita semua, dan tentunya bersama dengan kita, dan tentunya juga mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Al-Quran itu jadikan pegangan hidup bagi kita, dan juga malaikat pun juga mengamini kepada bacaan-bacaan Al-Quran kita. Tentunya bagi orang yang sulit membacanya pun juga masih mendapatkan 2 pahala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada suatu kisah dari Al-Fudail bin Iyad, adalah orang ulama yang terkemuka. Beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki pemimpin kejahatan. Pada suatu malam dia pergi ke suatu rumah untuk mencurinya. Di dalam rumah itu dia mendengar ada seorang lelaki membaca Al-Quran. Lalu dia berhenti mendengarkannya. Orang itu membaca firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid ayat 16. Kemudian Al-Fudail berkata, ketika pencuri itu mendengar ayat ini, tiba-tiba kakinya gemetar dan dia berdiri di tempatnya tanpa bisa bergerak. Kemudian berkata, wahai Robku, telah datang saatnya hatiku tunduk menggigitmu. Demi Allah, aku tidak akan bermaksiat kepadamu setelah hari ini. Pencuri pun mendengarkan Allah, mereka bergemetar dan akhirnya mereka masuk Islam, dan tentunya dengan bacaan Al-Quran itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.